Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita sama-sama berdoa. Bentuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas di depan. Bersiap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Setelah berdoa tadi, ya, Bapak ingin menyampaikan kenapa kita harus berdoa. Ayo, angkat tangan. Agar mendapatkan ilmu yang baik. Oke, agar mendapatkan ilmu yang baik. Siapa lagi? Para. Agar kita dapat memahami pelajaran. Oke, agar kita dapat memahami pelajaran. Ikailah. Agar bisa belajar dengan baik dan mengerti saat guru membahas di depan. Ya, mantap. Silakan tepuk tangan. Oke, yang kalian sampaikan tadi itu sudah sangat bagus dan itu sangat benar ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena sebelum kita belajar, berdoa itu adalah salah satu doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang ingin kita pelajari hari ini dimudahkan dan kita bisa mencernanya dan bisa pelajaran itu bisa kita pahami. Paham anak-anak? Paham, Pak. Baik, sebelum kita belajar, Bapak ingin cek dulu kehadiran kalian, ya. Di sini Bapak sudah terabsennya. Oke, yang pertama Putri Nanda. Hadir, Pak. Hadir. Zafran. Hadir. Mikaila. Hadir. Farah. Hadir, Pak. Hilma. Hadir. Ikrimah. Hadir. Oke, baik. Absensi sudah Bapak absen dan anak-anak Bapak semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya semangat untuk belajar. Itu nasionalisme kita. Maka hari ini Bapak ingin kita memulainya dengan menyanyikan lagu dulu. Lagu apa yang ingin kita nyanyikan? Sorak-sorak bergembira. Oke, lagu sorak-sorak bergembira. Ayo kita nyanyi sama-sama. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia.
kita mulai pembelajaran ya, kita ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bisa jawab? Angkat tangan. Iya, betul sekali. Peraturan ke kelas. Sebelum kita mulai, Bapak sudah Bapak tampilkan di sini ada berapa peraturan di kelas kita? 5. Bisa menyebutkan yang pertama? Sila. Menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Yang terakhir, ada kesepakatan kelas kita yang terakhir. Mikaela coba deh. Aktif, semangat, berkonsentrasi, dan pantang menyerah. Nah, ini yang paling luar biasa. Harus aktif. Sebagai siswa itu harus aktif. Di kelas itu kalau Bapak menjelaskan, setelah Bapak menjelaskan harus aktif bertanya. Jangan nggak ada yang bertanya ya. Terus semangat, jangan loyo ketika belajar ya. Konsentrasi ya, ini konsentrasi. Coba dulu Bapak mendengar tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau fokus tangannya di mana? Tangannya di atas nih. Ya. Dan pantang menyerah. Ya, harus semangat menggapai cita-cita. Nah, di sini sudah kita bahas tentang kesepakatan kelas. Kemudian Bapak memberikan konsekuensi atau reward. Siapa yang mengikuti aturan kelas ini di akhir pembelajaran, dia mengikuti 5 ini, maka Bapak akan kasih reward penambahan poin berapa? 100. Siapa yang mau dapat 100? Angkat tangan. Wow, semuanya mau dapat kan? Nah, ada konsekuensinya jika 5 dari kesepakatan kelas ini tidak kalian jalan atau keyakinan kelas ini, maka akan Bapak kurangi poinnya 100. Mau nggak? Yang udah dapat 100 dikurangi 100. 100 dikurangi 100 jadi berapa? 6. Dapat poin ya. Maka kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita ini harus dijalankan. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang ingin kita pelajari hari ini? Oke, Sila, apa yang ingin kita pelajari hari ini? Pancasila sebagai nilai kehidupan. Subtemanya apa yang kita ingin kita bahas hari ini? Contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Iya. Oke, silakan. Oke, kita akan bahas tentang contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Ini pelajaran PPKN ya. Sebelum kita membahas materi kita, ada tujuan yang harus kita capai supaya pembelajaran kita itu bermakna dan kita sukses dalam belajarnya. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, yaitu peserta didik dapat peserta didik dapat menerapkan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama itu memberikan contoh, dan yang kedua itu dapat langsung menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh? Ya, Putri Nanda, apa? Menghargai teman yang sedang beribadah. Ya, menghargai teman yang sedang beribadah. Benar sekali. Silakan ulangan. Ini sesuai dengan sila yang keberapa? Sila pertama ya. Ya, ini ketuhanan yang maha esa. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang ingin kita bahas ya. Ya, ini tentang materi kita apa tadi? Contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas materi ini, ya, Bapak berikan waktu anak-anak 5 menit untuk membaca sejenak, kemudian kemukakan apa isi yang ada di dalam materi yang kita bahas ini, ya, terkait dengan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi dengan judulnya, ini meneladani sikap kebersamaan dalam musyawarah. Silakan anak-anak baca 5 menit. Setelah itu Bapak ingin tanyakan apa isi yang ada di dalam
materi yang ingin kita bahas pada hari ini. Silakan dicatat. Setelah itu kemukakan ke Bapak isi dari materinya terkait dengan meneladani sikap kebersamaan dalam bermusyawarah, ya. Baik anak-anak, tadi Bapak sudah kasih waktu 5 menit ke kalian. Kalian sudah catat semua apa yang terkandung dalam informasi yang ada dalam materi yang kita ingin bahas. Siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangan. Putri Asila apa? Pancasila itu merupakan salah satu bentuk keputusan bersama dari bangsa Indonesia. Pancasila itu ya, milik siapa? Milik pribadi atau kita semua? Kita semua ya. Berarti Pancasila itu sebagai dasar negara milik seluruh rakyat Indonesia. Makanya Pancasila itu proses pengurusannya ya, tidak sembarang orang yang merumuskan nilai aturan yang ada dalam Pancasila ya. Baik, kalian sudah paham terkait materi ini. Kalian sudah kemukakan pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban kalian tentang informasi yang ada dalam materi. Silakan kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Perubahan Piagam Jakarta sebagai bentuk kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Ya. Nah, ada yang tahu nggak kapan terbentuknya Piagam Jakarta ini? Kira-kira 22 Juni 1945. Piagam Jakarta terbentuk pada tanggal 22 Juni 1945 yang diketuai oleh siapa? Saya Putri Farisa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, baik anak-anak. Di sini Bapak tampilkan proses terbentuknya atau rumusan-rumusan awal Pancasila. Ya, rumusan awal Pancasila yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, ya. Itu ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerajaan, kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Mr. Supomo yang kalian sebutkan tadi. Ini persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan 5 ekonomi musyawarah. Kemudian dilanjutkan oleh ketiga tokoh bangsa kita yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini juga mencetuskan rumusan Pancasila. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga mufakat atau demokrasi, dan keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan. Nah, dari proses pendapat dari tiga tokoh ini maka dicetuskan dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang terbentuk pada tanggal berapa? 22 Juni 1945. Nah, proses itu terbentuk sehingga melahirlah 5 dasar rumusan-rumusan awal Pancasila. Yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya. Yang kedua kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini sudah sangat terperinci, ya, sehingga yang tadi kita baca, sehingga terbentuklah ya ini yang namanya Pancasila. Bentuklah Pancasila. Perubahannya pun tidak banyak, ya ini di sila pertama itu dirubah menjadi ketuhanan yang maha esa, ya. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak-anak, marilah kita sama-sama menyebutkan isi atau bunyi dasar negara kita atau yang disebut dengan Pancasila. Yang pertama apa? Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia.
yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Dari kelima sikap yang telah Bapak jelaskan ini, ya. 5 sikap ini adalah salah satu contoh yang dikemukakan oleh para tokoh nasional dalam merumuskan apa? Merumuskan Pancasila. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, ya, salah satu sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, ya. Salah satunya kita menghargai perbedaan pendapat. Kemudian kita mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita. Kemudian yang ketiga, kita menerima hasil keputusan bersama atau musyawarah. Ya, dalam mengambil keputusan kita harus bermusyawarah. Ya, sehingga tujuan yang ingin kita capai itu dapat tercapai. Kemudian yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa Indonesia kita harus tetap kompak, tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir ini tanpa pamrih dalam segala hal. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Oke. Di sini Bapak telah tampil ini penerapan atau menerap sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama apa? Apa yang pertama? Sila Menghormati teman yang sedang beribadah. itu pengamalan sila yang keberapa kira-kira? Ada yang bisa Kanita? Pertama. Sila pertama ya, menghormati teman yang sedang beribadah. Sila pertama kita yakni keimanan yang maha esa. Maka kita sebagai bangsa Indonesia untuk menerapkan sikap kita dalam sila Pancasila, salah satunya adalah kita harus menghormati teman kita sedang beribadah atau orang yang sedang beribadah. Dan yang terakhir ini bersikap adil terhadap semua orang. Kira-kira ini sesuai dengan sila yang keberapa? 5. Bunyi sila kelima kita? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah ada kata adil, pasti itu adalah sesuai dengan penerapan sila kelima. Berarti kalian sudah paham tentang materi ini. Kalian sudah tergambar dalam pikiran kalian bahwasanya penerapan contoh sikap Pancasila itu adalah salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan panjang. Bapak akan membagikan 4 kelompok ya. Kelompok pertama berada, kelompok Jauhan, kelompok kedua, kelompok Utara, kelompok ketiga, kelompok Asila, kelompok 4 dan kelompok Putri. Tanda ya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah paham? Paham? Ini beda apa? Ya. Baik anak-anak, waktu diskusi ya, tinggal 5 menit lagi. Silakan disiapkan, terus pilih salah satu perwakilan untuk maju ke depan. Oke, baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil AKBD-nya. Silakan Kailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil musyawarah dari kelompok 1. Gambar yang saya akan menjelaskan dari gambar yang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Benny, Eder, dan Udin
presentasi untuk menunjukkan hasil diskusinya. Kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dan nama anggota pertama saya Almira, Konita, Alika, dan Putri Vanessa. Nomor 1 yaitu gambarnya sholat. Gambar nomor 1 yaitu mereka sedang sholat. Ini merupakan salah satu sikap Pancasila ke-1. Nomor 2 yaitu bermusyawarah. Gambar nomor 2 yaitu mereka sedang melakukan musyawarah. Ini merupakan contoh sikap Pancasila ke-4. Sekian dan terima kasih. Ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan, Akila. Saya terima kasih Kak, mohon diulangi lagi. Berarti para silakan ulangi kembali hasil KPD-nya supaya kelompok 1 lebih paham tentang hasil yang telah dijelaskan tadi. Gambar nomor 1 yaitu mereka sedang sholat. Ini merupakan salah satu sikap Pancasila yang pertama. Nomor 2 yaitu bermusyawarah. Gambar nomor 2 yaitu mereka sedang melakukan musyawarah. Ini merupakan contoh sikap Pancasila keempat. Oke, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Berikan ulangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak. Tadi kalian sudah kerjakan hasil dari KPD kalian dan kalian sudah presentasikan ke depan. Perwakilan satu kelompok sudah maju ke depan ya. Terkait lembar kerja peserta didik di sini Bapak akan menjelaskan kembali ya. Kalian sudah sangat bagus tadi menjelaskannya ya. Gambar nomor 1 ini adalah orang yang sedang beribadah ya. Betul sekali. Dari kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 tadi sudah menjelaskan bahwasanya pelaksanaan gambar nomor 1 ini menjelaskan orang yang sedang beribadah. Kalau beribadah itu kira-kira sesuai dengan penerapan sila keberapa? Ya, katakan. Dikailah. Sila ke-1. Ya, sila pertama. Sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini jelas sekali ya. Di sini ada orang yang menggunakan peci, kemudian ada yang di depan dan di belakang. Itu adalah imam dan makmum. Berarti ini suatu penerapan atau contoh yang menerapkan sila pertama. Oke, gambar yang kedua. Gambar kedua ada 3 orang juga. Mereka lagi ngapain tuh kira-kira? Sedang bermusyawarah. Mereka lagi bermusyawarah. Kalau musyawarah berarti penerapan silanya sila keberapa? Keempat. Caranya apa caranya? Keempat. Sila keempat ya. Yang bunyi sila keempat bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, itu bunyi sila keempat ya. Berarti ini adalah satu penerapan yang mencerminkan sila keempat. Ini sedang bermusyawarah. Oke anak-anak, kalian sudah kerjakan dan hasil kalian sudah Bapak lihat ya. Itu sangat bagus penjelasan kalian dari perwakilan kelompok. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua supaya bersemangat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah sampai pada tahap akhir kita dan penutup ya. Sebelum Bapak kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, Bapak ingin bertanya apa saja yang telah kalian pahami dari materi yang kita bahas hari ini. Pinanda, silakan Pinanda. Tentang sikap dan perilaku sesuai sila-sila Pancasila. Ya. Berarti kalian sudah paham terkait apa saja yang telah kita pahami. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa yang belum dipahami? Kira-kira ada nggak yang belum dipahami dari pembelajaran? Tidak ada. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Apakah senang? Baiklah, kalau kalian sudah paham tentang materi kita pada hari ini anak-anak, dan kita ingin menyimpulkan kesimpulan hasil pembelajaran kita.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah kebangsaan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sila Pancasila. Kemudian yang selanjutnya ini contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Kita harus menghargai perbedaan pendapat. Ya. Itu adalah salah satu sikap kita menerapkan sikap atau contoh dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Utamakan kepentingan bangsa dan negara kita, ya. 5, ini tanpa pamrih, ya. Kita harus tanpa pamrih dalam segala hal. Kemudian keenam, menghormati orang yang sedang beribadah. Hormatilah orang-orang yang sedang beribadah, baik sesama teman, sesama keluarga, atau bahkan orang yang lebih tua. Hargai orang yang sedang beribadah. Baik itu agamanya agama Islam, agama Kristen, atau agama Buddha, kita harus menghargai orang yang sedang beribadah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak, berarti paham semua. Baik anak-anak, Bapak akan bagikan soal uji kompetensi. Sudah dapat semua soal yang Bapak bagikan? Sudah. Oke, baik anak-anak. Ini soal, ya, silakan dikerjakan di rumah. Ya. Di minggu depan nanti kalian kumpulkan ke Bapak, dan kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya terkait konstitusi dan norma di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak ada satu breaking untuk kita semua. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak korek, hore! Kalau kau suka hati semua, Terima kasih, semoga menjadi siswa yang berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Oke, ketua kelas, silakan tutup dan tutup pembelajaran kita hari ini dan pimpin doa sebelum kita pulang. bersiap, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusri, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.